kesimpulan mengenai materi pelatihan, refleksinya di sini secara umum kami menyimpulkan bahwa untuk materi ini dari refleksi yang dibuat oleh kawan-kawan bahwa untuk materi harus diperbanyak praktek ataupun aksi nyata untuk dicontoh setiap materinya. Jadi peserta ada rujukan untuk membuat aksi nyata yang ada pada materi tersebut. Itu saja. Oke, terima kasih. Berikutnya evaluasi untuk pengajar praktek, fasil dan panitia. Silakan perwakilan satu orang dari kelompok. Saya akan melakukan refleksi tentang pengajar praktik, fasilitator dan panitia. Mengenai 3 item ini, yaitu tentang kepanitiaannya ini lebih dominan, pelayanan itu harus ditingkatkan. Dan kedua yaitu tentang panitia lagi. Apabila seandainya kedepannya CGP angkatan 10, 11 dan 12, jadi apabila ada hal yang urgen bisalah di sewaktu loka itu dikasih keringanan walaupun dia tidak ahli bisa. Oke, terima kasih. Selesai? Fasil untuk fasil nggak ada? Kalau fasil yang kalau untuk fasil yaitu jangan terlalu ego, jangan terlalu ego dan harus mendengar curhat dari calon guru penggerak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Arif. Pengajar praktik terakhir, Pak Hendri boleh? Ya, masukkan untuk kami pengajar praktik, silakan. Sampaikan satu kata atau satu kalimat. PP sudah oke. Oke, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Pak Hendri, ya silakan kelompok Pak Adi. Simpulannya LMS. Baik, secara umum kami menyimpulkan data-data yang sudah ditampilkan oleh Chairman CGP semua yang berkenaan dengan LMS. Dari data yang sudah masuk dapat kami simpulkan bahwa LMS yang akan disajikan jangan terlalu rumit, kemudian lebih menarik serta lebih simpel. Oke, terima kasih. Lanjut, kita ke durasi waktu. Ini mau ditambah apa dikurang nih? Coba kita dengar. Durasi belajar ada 4 poin yang harus kami simpulkan. Yang pertama itu kalau rukolnya kalau bisa jangan malam lagi lah, jadi siang. Dan kalau mengenai masalah kebijakan dudet waktu, kalau memang tugasnya terlalu rumit itu ada kebijakan diperpanjang lagi. Oke. Yang poin ketiga mengenai masalah durasi belajar ini harus dipersingkat dengan materi banyak game lah, tapi dalam sistem pembelajaran itu saja. Oke, terima kasih. Abi ada di? Oke, dan terakhir untuk bahan belajar. Oke, silakan Pak. Jadi untuk bahan belajar ini ada 3 kategori yang diperbaiki. Yang pertama, bahan belajar itu bisa dibagikan untuk semua peserta supaya kita itu bisa membaca kembali dan belajar kembali apa yang sudah dia belajar selama ini. Kemudian selanjutnya video-video dalam bahan belajar itu diperbanyak kembali supaya menambah wawasan. Kemudian yang terakhir dalam materi itu harus dikaitkan dengan minat-minat lain. Jadi jangan berfokus cuma dengan pendidikan, karena dengan pendidikan ini juga ada keterkaitan dengan minat lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu.